Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan terus bersemangat ya. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang latihan kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran kebugaran jasmani secara pribadi dan sederhana. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Macam-macam latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan kekuatan. Contohnya push up, sit up, squat jump, dan angkat beban. Yang kedua, latihan kecepatan. Contohnya lari jarak pendek. Yang ketiga, latihan keseimbangan. Contohnya sikap lilin, berdiri dengan satu kaki, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Yang keempat, latihan kelenturan. Sebagai contoh, gerakan mencium lutut, berenang, dan senam. Dan yang kelima, latihan daya tahan. Contohnya, lari naik gunung, dan senam aerobik. Contoh latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, melakukan gerakan kelenturan tungkai. Cara melakukannya, posisi duduk di lantai, kedua kaki diluruskan ke depan. Lalu, pegang ujung jari kaki dengan kedua tangan, dan arahkan bagian kepala sampai mengenai lutut. Lakukanlah secara berulang-ulang sampai semaksimal mungkin. Yang kedua, melakukan gerakan pelemasan sendi lutut. Cara melakukannya, sikap awal berdiri tegak, salah satu kaki di depan, kedua tangan memegang tengguk kepala. Lalu lompatlah ke atas dan diakhiri dengan gerakan jongkok dengan kedua kaki ditekuk, kemudian berdiri lagi. Lakukanlah secara berulang-ulang. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, memperlancar aliran darah. Yang kedua, memperkuat otot jantung dan meningkatkan kapasitas jantung. Yang ketiga, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Yang keempat, memperbaiki postur tubuh. Yang kelima, mengendalikan berat badan. Yang keenam, menurunkan resiko osteoporosis. Dan yang ketujuh, meningkatkan ketahanan tubuh. Anjuran latihan kebugaran jasmani yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, frekuensi. Yang kedua, intensitas. Yang ketiga, waktu latihan. Dan yang keempat, tipe atau jenis latihan. Sikap hidup sehat adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Perilaku hidup sehat meliputi pola makan, menjaga kesehatan pribadi, istirahat yang cukup, dan aktif berolahraga. Era globalisasi dapat memicu mobilitas penyakit, baik ke dalam maupun keluar Indonesia. Bahkan dapat menimbulkan penyakit baru. Penyebab kemunculan penyakit baru dan muncul kembalinya penyakit lama berkaitan juga dengan gaya hidup, mobilitas, teknologi, dan populasi. Selain itu juga berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menjaga sikap hidup sehat dengan rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan menjaga kesehatan pribadi. Pola hidup sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang kedua,
mengkonsumsi makanan berserat tinggi, sayuran, dan buah segar setiap hari. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung banyak lemak, gula, dan garam. Sedangkan pola hidup tidak sehat, yang pertama, mengkonsumsi makanan apa aja yang penting enak dan cepat saji. Yang kedua, jarang mengkonsumsi makanan berserat tinggi, sayuran, dan buah segar setiap hari. Hanya kalau ingin dan ingat. Yang ketiga, suka mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak, gula, dan garam. Baik teman-teman, silahkan perhatikan contoh latihan kebugaran jasmani berikut ini. Yang pertama, menghitung denyut nadi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menghitung denyut nadi. Baik yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan aktivitas. Hal yang pertama kalian perlu persiapkan adalah jam atau stopwatch. Denyut nadi bisa diukur pada beberapa titik di dalam tubuh, seperti di pergelangan tangan, atau di siku bagian dalam, dan di leher bagian bawah. Di antara semua titik pengukuran, kamu bisa lebih mudah menemukan denyut nadi di pergelangan tangan. Berikut cara mengukur denyut nadi di pergelangan tangan. Yang pertama, putar pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Yang kedua, tepatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut hingga merasakan denyut nadi. Yang ketiga, hitung denyut nadi kalian selama 60 detik. Atau kalian juga bisa menghitung denyut nadi kalian selama 15 detik dan dikalikan 4 untuk mendapatkan hasil denyut nadi per menit. Dan kalian juga bisa mengulang pengukuran tersebut jika kalian belum yakin dengan hasilnya. Denyut nadi menggambarkan frekuensi arteri yang mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Melalui denyut nadi, kamu juga bisa mengetahui detak jantung, irama jantung, hingga kekuatan jantung. Denyut nadi setiap orang akan bervariasi. Ini tergantung dari beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, seperti usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, posisi tubuh, emosi, ukuran tubuh, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Memantau jumlah denyut nadi saat istirahat, saat berolahraga, atau setelah berolahraga dapat menunjukkan tingkat kebugaran kamu. Jumlah denyut nadi normal. Bayi sampai 1 tahun biasanya mempunyai denyut nadi normal 100 hingga 160 kali per menit. Anak usia 1 sampai 10 tahun biasanya mempunyai denyut nadi normal 70 sampai 120 kali per menit. Anak usia 11 sampai 7 tahun biasanya mempunyai denyut nadi normal 60 sampai 100 kali per menit. Dan orang dewasa biasanya mempunyai denyut nadi normal 60 sampai 100 kali per menit. Jumlah denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia kamu saat ini. Sebagai contoh, usia kamu 10 tahun, maka denyut nadi maksimalnya 220 dikurang 10 sama dengan 210. Jadi, denyut nadi maksimal kamu adalah 210 per menit. Dan yang kedua, gerakan pelemasan sendi lutut. Yang ketiga, gerakan kelenturan tungkai.
Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.